Hai, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih ada di Bali dan kebetulan sekarang kita ada di daerah Seminyak. Seperti yang saya ceritakan di awal, sebelumnya aku cerita tentang pengalamanku dan teman-teman yang ada di penginapan di daerah Jember, tepatnya di sebuah perkebunan kopi itu. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton videonya, harap ditonton dulu video yang sebelumnya karena cerita ini ada sambungannya dengan cerita yang sebelumnya. Jadi saya akan lanjutkan cerita yang sebelumnya. Ketika kami selesai pulang dari perkebunan kopi itu, kami memutuskan untuk akan pergi ke Bali, menyeberang ke Bali. Tapi teman-teman ini yang 5 orang, kebetulan di rombongan yang mobil depan itu ada 2 orang teman kami yang harus pulang ke Surabaya karena ada urusan pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Jadi secara otomatis rombongan 5 orang ini akhirnya pulang ke Surabaya dan tinggal aku, Doni, dan Cakman yang melanjutkan perjalanan ke Bali. Nah, ketika kita keluar dari perkebunan itu, sampailah kita di sebuah persimpangan. Di situ kita berpisah. Teman-teman kami yang 5 orang ini pulang ke Surabaya dan kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Barulah kami menyeberang menuju Bali dan tujuan kami adalah Taman Nasional Bali Barat. Nah, Taman Nasional Bali Barat ini nggak jauh dari pelabuhan dari Bali. Begitu nyebrang dari Banyuwangi itu jaraknya hanya sekitar beberapa kilo. Jadi kami sampai di situ, terus kami nginep di sebuah penginapan yang ada di situ. Malamnya ketika tidur itu kami tidur bertiga, aku, Doni, dan Cakman itu tiba-tiba di tengah malam itu kita dengar Doni itu seperti orang yang ketindihan kalau bahasa Jawanya. Jadi dia itu seperti Nah, dengar samar-samar aku kok kayak ada suara orang yang ngerang-ngerang. Begitu aku bangun tak lihat itu Doni udah kayak orang yang ketindihan gitu. Terus tak bangunin, Don, apa Don? Begitu Doni bangun, baru dia cerita. Ternyata ketika dia tidur, dalam mimpinya itu dia lagi ngopi santai gitu di pojokan kamar. Dia sambil ngerokok. Dia tiba-tiba melihat ada sosok perempuan tua yang kita ketemu di dalam perjalanan menuju ke rumah Belanda itu. Ada ibu-ibu tua yang jalan dengan menjinjit. Dia ketemu sosok itu, ibu-ibu tua ini lagi duduk di pojokan sambil gini dan rambutnya terurai. Ibu-ibu tua ini bilang, "Mas, kucingku mbok tabrak mas," gitu. Lah, si Doni yang waktu itu lagi ngerokok santai dalam mimpinya, terus dia bilang, "Loh, berarti yang punya kucing ini ibu ini," gitu. Dia mikir seperti itu kan. Terus akhirnya secara otomatis Doni bilang, "Nggih Bu, ngapunten nggih Bu, mboten sengaja ya Bu." Gitu. Jadi Doni itu secara otomatis minta maaf ke ibu ini, "Ngapunten nggih Bu, wong mboten sengaja ya Bu." Nah, ibu ini lagi-lagi bilang dengan duduk di pojok yang seperti ini posisinya, ibu-ibu ini bilang, "Lah piye Mas, kucingku mbok tabrak Mas," gitu. "Nggih Bu, ngapunten nggih Bu." Nah, ibu tua ini tiba-tiba seperti berdiri dan menghampiri Doni, "Kucingku mbok tabrak Mas," gitu, sambil kayak marah gitu. "Nggih Bu, mohon maaf nggih Bu, ngapunten. Kucingku mbok tabrak Mas." Jadi dia, ibu-ibu ini sambil nyekek Doni gitu loh. Lah pada saat itulah Doni itu seperti nggak bisa nafas. Dan kita bangunkan itu. Nah, dari situ Doni itu seperti kepikiran. Jadi sebenarnya ibu-ibu tua ini siapa gitu loh. Kok sampai ngomong seperti itu. Nah, cerita sebelum kami sampai di penginapan di Taman Nasional Bali Barat itu ada cerita aneh. Jadi ketika kami menyeberang dari Banyuwangi itu, tiba-tiba di tengah perjalanan menuju ke penginapan itu, hati kami itu berbunyi. Hati kami seperti ada yang memanggil, tapi nggak ada suara apa-apa. Padahal hati yang satunya sudah dibawa sama mobil
rombongan 5 orang itu menuju ke Surabaya. Yang nggak masuk akal adalah kenapa HT ini bisa ada sinyal gitu loh. Padahal teman-teman kami sudah jauh itu. Nah, ketika kami coba hubungin teman-teman yang sudah pulang ke Surabaya untuk memastikan, awalnya kami tanya kabar gimana, apa sudah nyampe mana dan lain-lain. Kami telepon. Ketika kami telepon, mereka bilang sudah ada di daerah Probolinggo. Mereka lagi berhenti di satu warung makan untuk makan siang waktu itu. Nah, terus salah satu teman kami yang namanya Rijal di rombongan 5 orang ini, dia bilang kalau kok ada yang aneh ketika mereka pulang ke Surabaya dan kami ke Bali itu, mereka melewati hutan arak-arak lagi, dan di tengah jalan itu mereka 5 orang ini melihat ada sosok ibu-ibu tua yang ada di pinggir jalan. Dia itu seperti melambai-lambaikan tangan yang seperti orang menghentikan mobil gitu loh. Lah, rombongan 5 orang ini nggak berhenti, tapi mereka semua melihat sosok ibu-ibu tua ini. Lah, lalu mereka bilang ke kita, tadi waktu melewati hutan arak-arak itu ada kejadian aneh. Kejadian aneh gimana? Kita berlima itu ketemu sosok ibu-ibu tua di pinggir jalan yang kayaknya itu seperti menghentikan mobil kita gitu loh. Loh, sosoknya gimana gitu. Terus tiba-tiba aku itu bilang ke Doni, Don, dengerin teman-teman telepon. Waktu teman-teman ini bilang sosok ibu-ibu tua ini persis digambarkan itu seperti yang kita ketemu pada waktu di perkebunan kopi itu. Padahal mereka, rombongan 5 orang ini nggak melihat sosok perempuan tua ini. Tapi ketika pulang, tepat di alas arak-arak itu, mereka bilang kalau ketemu sosok ibu-ibu tua itu. Nah, entah ada hubungannya apa enggak, tapi pada saat mereka melewati hutan alas arak-arak itu jamnya kurang lebih sama persis seperti ketika HT kami berbunyi. Gitu loh. Nah, akhirnya ketika malam itu Doni bermimpi ketemu ibu-ibu tua itu semakin membuat kita itu kepikiran tentang sosok ibu-ibu tua ini sebenarnya siapa gitu. Akhirnya pagi ketika Doni setelah selesai ketindihan itu tadi, paginya kami mulai main-main ke pantai. Jadi kami nyebrang di situ, ada yang di Taman Nasional Bali Barat ini terkenal dengan wisata alamnya, dan ada wisata bawah laut di mana kita bisa snorkeling di sana, melihat biota-biota laut yang di situ. Jadi aku, Doni, dan Cakman ini seharian itu kami habiskan untuk snorkeling dan melihat biota laut. Jadi siang itu kami habiskan aktivitas di laut. Dan sampai sekitar jam 2 siang kami punya inisiatif untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Danau Bedugul waktu itu. Nah, akhirnya kami bertiga berangkatlah ke Danau Bedugul itu, dan ketika sampai di Danau Bedugul itu sekitar sore hari, dan kami nggak sempat jalan-jalan yang banyak, tapi kami sempat menyewa perahu sebentar untuk jalan ke tengah-tengah danau, kemudian kembali lagi karena keburu gelap. Akhirnya kami kembali, rencananya kita mau nyewa penginapan di daerah Kute atau Legian gitu, atau Denpasar gitu. Nah, ketika kami pulang, hari mulai gelap. Di tengah-tengah perjalanan ini kita mulai mengalami hal aneh ketika kami memasuki hutan, dan entah nggak tahu apa namanya hutan itu. Yang jelas kami melewati hutan-hutan yang gelap setelah pulang dari Danau Bedugul itu. Di tengah perjalanan ini kami ngerasa sepertinya kami tersesat gitu loh, dan nggak ada petunjuk jalan apapun karena di tengah-tengah hutan. Nah, pada saat situasi yang kami kebingungan itu di pinggir jalan, tepatnya di sebuah perbukitan gitu, ada satu gubuk yang seperti warung, itu sendirian ada di tengah-tengah hutan. Nah, tanpa pikir panjang kami berhenti di situ. Rencananya kami mau tanya jalan menuju ke Denpasar pada waktu itu. Berhenti kami,
ada warung dengan bangunan bambu yang tertutup tapi ada satu penerangan dari lampu minyak itu. Nah, aku memutuskan untuk mengetuk pintunya gitu, berharap ada orang di dalam. Begitu kami ketuk, permisi, tidak ada balasan dari dalam. Dan kami coba melewati yang pintu sebelahnya. Ketika kami ketuk di suasana yang gelap itu dan kabut sudah mulai turun, ternyata ada sosok ibu-ibu yang tua gitu keluar. Dia bilang, iya. Terus kami tanya, Bu, mau tanya kalau jalan menuju ke kota itu lewat mana ya? Denpasar. Nah, ternyata ibu-ibu ini juga kesulitan berbahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Bali. Waktu itu beliau jawab dengan bahasa Bali dan kami nggak paham waktu itu. Terus kami coba berusaha memahamkan beliau gitu. Bu, kami dari Surabaya mau ke Denpasar. Kita tadi baru saja dari Bedugul gitu, tapi ibu-ibu ini tetap nggak paham dan beliau hanya tinggal sendiri di situ. Awalnya nggak sempat mikir aneh-aneh, ini beliau ini siapa gitu. Yang jelas dari ibu ini kami nggak mendapatkan info apa-apa. Akhirnya kami cuman permisi. Terus begitu kami masuk mobil, ibu-ibu ini seperti melambaikan tangan lagi. Loh, sebentar. Ketika Doni menstarter mobilnya itu, terus aku turun lagi. Ya Bu, ada apa Bu? Nah, pada waktu itu ibu ini ngomong dengan bahasa Bali, yang dari gaya bahasanya itu seperti bilang hati-hati gitu loh. Mungkin seperti itu, tapi aku sendiri lupa waktu itu beliau bilang apa. Yang jelas dari gaya bahasanya seperti hati-hati gitu loh. Oh ya Bu. Nah, begitu kita lanjutkan perjalanan melewati hutan lagi. Nah, kita ini semakin bingung, apalagi pada waktu itu HP-ku juga mati dan HP-nya Cakman mati dan HP-nya Joni sinyal nggak dapat. Jadi kita mau cari informasi ini susah. Jadi kita ikutin jalan terus di tengah hutan yang gelap dan nggak ada satu rumah pun di situ. Nah, begitu kita sampai ada satu seperti jembatan gitu dan ada satu orang laki-laki yang sedang ngerokok di situ sendirian. Jadi kami berhenti lagi di situ, baru kami tanya, dan ternyata orang ini bisa berbahasa Indonesia. Gitu. Oh ya Mas, memang daerah sini ini memang agak susah karena hutan-hutan. Kalau Masnya mau ke kota, ke Denpasar atau ke Kuta bisa lewat sini. Jadi kita ngafalin betul, nanti belok kanan begitu sini dijelaskan detail dan kami tanya lagi, coba Pak minta tolong diulangin lagi, jadi dijelaskan lagi. Nah nanti begitu sampai pertigaan, kalau ada orang, Masnya mending tanya lagi gitu. Itu jadi kita ngelihat di daerah sekitar ini gelap, terus kabut tebel gitu. Orang ini juga pakai jaket tebel gitu di situ. Memang suasananya dingin dan kami nggak ngerti itu di mana pada waktu itu. Nah, iya Pak, kalau gitu makasih ya Pak. Ya hati-hati ya Mas, pokoknya hati-hati selalu. Iya Pak, terima kasih Pak gitu. Akhirnya kami lanjutkan perjalanan mengikuti arahan dari bapak-bapak ini. Nah, kami masuk lagi di sebuah perbukitan yang gelap gitu kan. Nah, tapi karena arahan bapak ini detail banget, tadi kami ikutin betul. Begitu ada pertigaan kami kanan, ikut ke kanan, ke kiri. Nah, di tengah perjalanan, pada waktu itu posisiku ada di depan dan Cakman ada di belakang. Jadi Doni yang pegang kemudi. Lah, kita semua bertiga itu nggak ada yang tertidur. Jadi kita semua benar-benar melihat ke depan. Di tengah hutan lebat itu kita melihat ada kaki jalan di depan, jalan nyebrang gitu. Dan itu posisinya cuma kaki yang terbang. Jadi seperti nggak percaya, loh. Secara otomatis itu kita ngerem. Doni itu ngerem mobilnya, terus berhenti di tengah jalan. Terus Doni ngelihat ke aku, kamu tadi lihat itu apa? Iya, kaki kan? Iya. Terus kita tanya ke Cakman, kamu lihat nggak? Iya, kaki tok bro. Jadi benar-benar kaki itu jalan di depan, wak. Jadi kaki itu pakai sarung seperti sarung putih dan tanpa alas kaki itu seperti jalan persis. Jadi benar-benar kita bertiga ngelihat ada kaki yang jalan gitu, nyebrang.
di tengah hutan yang seperti itu. Jadi pada waktu itu kita juga di tengah situasi yang kita kebingungan cari arah jalan, apalagi ada penampakan seperti itu. Akhirnya, wis, kamu masih ingat nggak jalannya? Doni tanya ke aku, ingat Don, nanti lurus, terus ada perempatan kita kiri gitu. Akhirnya bismillah, terus kita jalan lagi. Jadi kita berputar-putar berjam-jam itu ngelewatin hutan yang gelap gitu loh. Dan kita nggak tahu kita di mana. Yang jelas terakhir kali kita dari Bedugul. Nah, begitu kita ke kiri mengikuti arah jalan itu, kita mulai ketemu dengan satu toko di situ, satu warung yang sudah tutup. Kita ngelewatin situ dan ada satu rumah. Nggak lama kemudian ada perkampungan, ada desa, dan kita seperti keluar menuju ke jalan raya. Dan entah kenapa tiba-tiba itu kita tiba-tiba keluar menuju ke keramaian. Dan ketika aku melihat di petunjuk seperti ada toko yang ada nama toko, di bawahnya ada nama jalan. Kita tiba-tiba aku ngeliat, loh, kok udah di Denpasar gitu. Nah, karena kita bertiga ini tidak paham jalanan di Bali, begitu juga dari arah Bedugul kok tiba-tiba kita masuk ke hutan-hutan dan keluar tiba-tiba ada di Denpasar, kita juga bingung. Nah, begitu kita keluar melihat kita sudah di Denpasar, akhirnya kita cari pom bensin dan kita berhenti di situ, seperti kita flashback sebelum-sebelumnya, dan kita lihat jam ini sudah jam 11:30 malam pada waktu itu. Kita keluar dari Bedugul sekitar jam 6:30 malam. Nah, pada waktu itu kita bertiga ini seperti memikirkan kembali apa ada hubungannya dengan kejadian yang kemarin-kemarin ketika kita nabrak kucing dan ketemu sosok ibu-ibu tua sampai kita tersesat di hutan di daerah Bali itu. Jadi kita sempat berpikir untuk memutuskan mau pulang lagi ke Surabaya, tapi Doni bilang udah wis nggak usah terlalu dipikirkan. Niat kita baik, kita nggak sengaja juga nabrak kucing, dan si Cakman ini memang orangnya suka bergurau. Waktu itu Doni bilang gini, katanya kan ada mitos kalau nabrak kucing itu apes gitu. Nah, Cakman bilang, yo bukan apes, kucingnya yang apes, karena kucingnya yang ketabrak gitu. Terus Doni bilang, jangan gitu Cakman, kita ini gimana pun juga ya kita yang nabrak kucing itu. Tapi kan sudah kita kuburkan dengan baik, bahkan kaosku yang dijadikan kafannya gitu, kita sudah doakan juga. Iya sih, kita percaya bahwa itu takdir gitu. Nah, malam itu kita mulai cari hotel, dan kita ketemu hotel di daerah Kute situ. Kita menginap semalam, dan pagi harinya kita jalan-jalan ke pantai Kute, kemudian kita makan siang, dan siangnya kita lanjut ke pantai, kalau nggak salah namanya pantai Dreamland waktu itu. Jadi kita berhenti situ, kita turun ke Dreamland, dan lagi-lagi Cakman ini memang orangnya kan asal ceplos-ceplos seperti layaknya arek Surabaya pada umumnya, yang ceplos-ceplos dan terkesan yang senang bergurau dan segala macam. Pada waktu itu Cakman sempat bilang ketika di Dreamland itu, karena pada saat itu ketika di Dreamland kita sepanjang pantai itu melihat banyak sekali ikan yang mati di pinggir jalan, di pinggir pantai maksudnya. Jadi banyak sekali bangkai-bangkai ikan yang ada di pinggir pantai itu, dan menimbulkan bau yang busuk bangkai ikan gitu. Jadi ketika kami di pantai Dreamland itu, bau busuk ikan itu menyengat karena banyak sekali bangkai-bangkai ikan yang ada di pinggir-pinggir pantai itu. Dan seketika itu juga Cakman bilang, oh, pantai Dreamland ini baunya nggak enak, busuk, bau bangkai gitu. Masuk pantai gini kok bagus, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Waktu itu Cakman bilang seperti itu. Dan ya kita membenarkan hal itu, karena memang banyak, nggak tahu kenapa pada kali itu banyak sekali ikan yang mati di pinggir pantai gitu loh, yang sudah membusuk baunya. Jadi kita nggak lama di Dreamland, dan kemudian kita balik lagi
menuju ke hotel, terus berkemas-kemas untuk pulang. Jadi sore hari kita langsung pulang menuju ke Surabaya. Nah, di tengah perjalanan ketika sampai di daerah sekitar Nagara, kalau nggak salah di daerah Nagara, menuju ke pelabuhan itu, di dalam mobil, di tengah kegelapan itu yang kita nggak menjumpai keramaian di situ. Jadi di tengah perjalanan itu tiba-tiba di dalam mobil kita semua ini seperti bau bangkai ikan yang busuk banget, dan sampai-sampai aku sendiri itu hampir mau muntah, dan kita memberhentikan mobil, kita bertiga itu muntah. Dan tiba-tiba itu kita bau ikan busuk seperti saat kita bau ikan pada saat di Dreamland waktu itu. Dan sama sekali di dalam mobil itu nggak ada bangkai ikan sebenarnya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di tengah perjalanan kita semua bertiga ini bau bangkai ikan yang busuk banget, dan kita bertiga itu muntah, memberhentikan mobil dan muntah-muntah di situ. Akhirnya aku bilang, udahlah, kita ini di tempat orang, di tanah orang, yang di tanah Bali. Jadi paling tidak kita harus menghormati adat yang berlaku, atau paling tidak menjaga ucapan. Nah, Cak Man, kamu yang sempat bilang kalau di Dreamland bau busuk dan lain-lain, udah minimal minta maaf lah. Jangan sampai memberi statement negatif pada satu tempat atau apapun itu. Akhirnya Cak Man mencoba istighfar waktu itu, mencoba untuk enggak lagi ngomong-ngomong negatif tentang tempat itu, terutama Dreamland. Setelah itu kita masuk mobil dan nggak ada lagi bau bangkai ikan tadi. Nah, pada waktu itu kita diam bertiga sampai kita di pelabuhan, dan kita pulang ketika nyebrang ke Banyuwangi. Dan entah kenapa ketika kami menginjak tanah Jawa lagi, itu seolah-olah seperti plong semua, seolah seperti beban-beban ini seperti hilang. Jadi suasana-suasana yang kami alami di Bali yang ketika itu seperti ngerasa terbebani sekali, ini tiba-tiba ketika kami menginjak Pulau Jawa lagi, ini tiba-tiba plong. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika kita di satu tempat yang notabene kita baru ke situ, kita harus menghormati adat istiadat sekitar, dan minimal kita tidak memberi statement apapun terhadap tempat atau orang, apalagi statement ini negatif. Karena di setiap tempat pasti punya adat istiadat sendiri yang kita harus menghormati. Nah, saat ini kita lagi ada di Bali, dan Bali adalah tempat yang benar-benar indah. Dimanapun tempat adalah tempat yang indah di Bali. Baru kemarin kami menginap di daerah Ubud dengan pemandangan yang begitu menakjubkan, orang-orang yang begitu ramah, dan kita harus bersyukur hidup di tanah Indonesia ini, di mana-mana banyak sekali tempat indah yang disajikan, banyak sekali tempat indah yang bisa kita saksikan, dan banyak orang yang bilang bahwa Tuhan memercikan titik surganya di tanah Indonesia. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya.